Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas NBS 6G, yang beranggotakan saya, Nafi Dwianti dengan NIM 303, kemudian Lala Fitri dengan NIM 337, dan Tarisma Dewi dengan NIM 344. Di sini kami akan membahas tentang aktiva lancar. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud aktiva lancar? Menurut Munawir, aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak atau konkret, dan syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen atau aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan. Kemudian pengertian aktiva lancar yaitu aktiva lancar atau disebut current aset adalah aktiva dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai. Jadi aktiva lancar atau dikenal juga dengan istilah aset lancar merupakan jenis aset yang mudah untuk dicairkan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Aset merupakan komponen yang penting dalam laporan keuangan bagi seorang investor. Jika aset suatu perusahaan bertambah setiap tahunnya, maka perusahaan tersebut layak untuk diberi investasi. Jadi, aktiva lancar yaitu merupakan jenis aktiva yang mempunyai manfaat dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni kurang lebih 1 tahun yang kemudian dapat diubah. Pengertian menurut Irene M. Pepperberg. Rekening yang termasuk dalam aktiva lancar atau current asset dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kas yang tersedia untuk usaha sekarang dengan elemen-elemen yang dapat disamakan dengan kas, misalnya cek, money order, post vessel, dan lain-lain. Yang kedua ada surat-surat berharga yang merupakan investasi jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada piutang dagang dan piutang vessel. Sedangkan yang keempat ada piutang pegawai, piutang angsuran, dan piutang vessel angsuran. Yang kelima ada persediaan barang dagangan, bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, bahan-bahan pembantu, dan bahan-bahan serta suku cadang yang dipakai dalam pemeliharaan alat-alat atau mesin-mesin. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, yaitu biaya-biaya yang dibayar di muka, seperti asuransi, bunga sewa, pajak-pajak, bahan pembantu, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis aktiva lancar. Yang pertama ada uang kas. Uang kas merupakan uang yang berbentuk tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada surat berharga, yaitu kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang tidak bersifat permanen. Yang ketiga ada piutang dagang, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang. Yang selanjutnya ada piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi pembayarannya belum diterima karena berbagai penyebab. Yang selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban yang biasanya dilakukan di awal tetapi belum menjadi kewajiban dalam periode yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada perlengkapan, yaitu bagian dari aset lancar karena dapat membantu kelancaran bisnis dan bersifat habis dipakai. Yang selanjutnya ada persediaan barang dagang, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali. Ada wesel tagihan, yaitu surat pemerintah penagihan entitas bisnis kepada pihak lain yang namanya tertera dalam surat. Yang selanjutnya ada piutang penghasilan, yaitu hak perusahaan karena telah memberikan jasa namun dalam hal ini belum dapat bayarannya. Yang selanjutnya yang terakhir ada sewa dibayar di muka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh jasa atau tempat dari pihak lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri aktiva lancar, yaitu ada 4. Yang pertama, dapat disimpan untuk nantinya dijual belikan. Yang kedua ada dapat diperjualbelikan dalam kurun waktu yang singkat kurang lebih 12 bulan. Yang ketiga ada pencairan dana relatif singkat. Yang terakhir ada biasanya berbentuk uang tunai. Selanjutnya ada tujuan aktiva lancar, yaitu pembelian aset lancar bertujuan untuk membayar biaya operasional, berputar kas, dan digunakan untuk investasi. Selanjutnya ada manfaat aktiva lancar. Padahal aktiva lancar memiliki banyak manfaat penting dalam hal kinerja perusahaan. Antara lain adalah membayar biaya operasional, seperti biaya yang harus dibayar adalah gaji karyawan, pembelian bahan,
hutang, sewa bangunan, dan lain-lain. Selain itu, aktiva lancar memiliki kegunaan yaitu alat pembayaran dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik aktiva lancar. Yang pertama, entitas usaha mengharapkan untuk menggunakan atau mengeluarkan aktiva dalam kurun siklus normal kurang dari 1 tahun buku. Contoh piutang usaha yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari 1 tahun buku. Atau contoh yang lain adalah meja kursi adalah aset lancar bagi perusahaan mebel karena merupakan persediaan yang akan dijual. Tetapi jika dimiliki bukan perusahaan mebel, misalnya perusahaan manufaktur, meja kursi akan dicatat sebagai aset tetap karena perusahaan tersebut tidak memiliki tujuan untuk menjual meja kursi tersebut. Hanya digunakan sebagai peralatan untuk mendukung operasi perusahaan saja. Selanjutnya yang kedua, entitas usaha mempunyai aktiva yang ditunjukkan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, entitas usaha akan merealisasikan aktiva dalam rentan waktu periode 1 tahun buku setelah laporan. Misalnya piutang karyawan di mana perusahaan akan menerima pembayaran dalam tempo 1 tahun buku setelah periode pelaporan. Dan yang keempat, kas atau setara kas kecuali yang dibatasi sehingga tidak digunakan membayar kewajiban paling tidak 1 tahun buku. Setara kas ialah investasi oleh entitas yang bersifat jangka pendek dan likuid. Untuk dijadikan uang kas sangat mudah dan cepat dengan nominal yang bisa ditentukan dan resiko perubahan nilainya sangat tidak signifikan.